Selamat sore teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Video sekali ini berbagi pengalaman melakukan gerakan menggunakan tendangan samsa dengan sedikit loncatan. Beradalah pada jarak yang kita atur tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat dengan samsa ketika akan berayun ke daerah posisi kita. Nah, dari arah yang kita akan lakukan menendang ke arah depan itu paling tidak harus melangkah, perkiraan kita adalah kurang lebih 50 cm atau setengah meter. Nah, cara untuk melangkah ada dua. Pertama adalah kaki kiri kita langkahkan ke belakang kaki kanan, selanjutnya kaki kanan diangkat sejajar dengan pusar, lalu digerakkan dengan lentingan menggunakan kaki kanan lurus. Yang kedua, ada teknik menaruh posisi kaki kiri ke depan atau di depan kaki kanan. Tentu selanjutnya adalah dilakukan eksekusi menggunakan kaki kanan lurus pada badan samsa yang berayun. Nah, kedua teknik tersebut tergantung dari kondisi yang mana kita sukai. Nah, untuk kali ini saya berbagi adalah menggunakan gerakan sedikit meloncat menggunakan kaki kiri kita taruh di belakang. Nah, gerakan samsa yang menuju ke arah kita ini benar-benar menjadi perhatian poin khusus agar kita tidak terlalu dekat dengan posisi samsa setelah meloncat ke daerah samsa. Nah, jarak kedatangan samsa dan juga kondisi samsa di saat pengayun ini sangat-sangat perlu diperhatikan ketika kita akan melakukan dengan tendangan lurus ataupun gerakan dengan kaki sedikit naik ke atas. Lakukanlah terus usaha pelan-pelan. Pertama, setelah kita meloncat ke depan, kemudian angkat lutut sejajar dengan pusar. Setelah kita rasanya pertahanan posisi kita sudah kuat, selanjutnya lakukan lentingan atau pelurusan kaki kanan ke daerah badan samsa. Kalaupun itu dilakukan dengan tendangan kiri, otomatis secara kebalikan jangkar kanan yang di tanah tumpuannya, kemudian selanjutnya kaki kiri akan meluncur ke daerah badan samsa yang berayun. Nah, ini titik poinnya adalah saya berbagi pengalaman menggunakan medan samsa sebagai partner olahraga dengan menggunakan samsa yang berayun. Memang beberapa samsa ada yang diikat mati dan juga ada yang diikat seperti posisi pancing. Nah, selesai coba kita berlaku secara perlahan dengan teori yang sangat simpel tersebut, tetap memperhatikan kedatangan samsa. Teman-teman dapat perhatikan ketika saya ulang lagi, ini saya duplikasikan gerakan tadi, ada arah panah yang saya tulis ini. Di saat itulah power kita lontarkan ke daerah badan samsa dengan dejetan ke atas. Dengan demikian akhirnya poros samsa yang terbuat dari jantungan berupa pancing itu akan gerakannya tergetar ke atas. Kalau kaki kita luruskan ke daerah samsa, otomatis ayunan samsa tidak akan sedikit ke atas. Teruslah berlatih untuk menggunakan jarak yang dekat. Jarak ini yang saya maksud dengan lentingan. Jadi ketika kaki sudah di atas pusar, gerakan yang saya ulang dengan gerakan lambat juga. Nah, ini gerakannya dia agak melenting dia. Itulah tenaga yang mendorong ke daerah badan samsa, sehingga kedatangan samsa ke daerah kita itu akan benar-benar berbentur dengan tenaga lentingan dari lutut kaki menuju ke badan samsa. Nah, gerakan samsa apa yang saya katakan ada perbedaannya. Ada gerakan samsa kaki kita tujukan lurus ke depan, ada gerakan samsa yang sejajar. Kedatangan samsa ketika masih gerakannya ke samping ini tidak bagus dilakukan tendangan lurus, sebab dia akan melakukan benturan terhadap kedatangan kita. Gerakan tadi saat ada gerakan lambat itu merupakan gerakan saya duplikasi, artinya kita copy gerakan tersebut dan akhirnya ditambahkan dengan gerakan perlahan agar teman-teman yang bagi pemula ataupun yang menggemari medan samsa sebagai partner olahraga dapat berbagi atau mencermati apa yang saya maksud. Gerakan samsa yang selalu akan menuju ke daerah kita ini perlu diadaptasi. Salah satu cara agar kita dapat
Di saat bergerak dengan kedatangan samsa, lakukanlah gerakan sedikit lari-lari kecil, dan selanjutnya tetap melatih pada gerakan di pinggang pinggul ini menjadi satu kesatuan. Dan senam-senam yang sering saya berbagi pengalaman pada video dan channel YouTube yang sangat sederhana ini menggunakan senam pinggang pinggul. Jadi gerakan tersebut telah saya pilih, artinya untuk penggunaan pada samsak sebaiknya melakukan senam-senam yang sering saya peragakan pada channel YouTube di sederhana ini. Nah, teruslah berlaku, karena memang penggunaan pada samsak sebagai panduan olahraga, menurut hemat pengalaman saya tidak banyak mengkombinasikan gerak-gerakan pada badan samsa ya, karena ada beberapa gerakan yang benar-benar mungkin itu sudah kita jiwai, kita pahami, dan enak kita bawakan. Untuk gerakan tendangan seperti sekarang, tendangan lurus, termasuk tendangan balik ke belakang, dan beberapa tendangan lainnya posisi dari samping, itu sering saya tayangkan berbagi pengalaman. Memang banyak cara untuk mengkombinasikan gerakan tersebut. Nah, maka dari itu tidak terlalu banyaklah saya sharing atau berbagi pengalaman mengenai gerak-gerakan penggunaan benda samsak yang berayun ketika melakukan olahraga. Nah, gerakan lurus, ada beberapa gerakan, ada yang arah ke atas dan juga ada arah yang sejajar. Gerakan yang lurus dia akan memberikan dorongan, hanya samsak itu kan mengayun secara muka belakang, artinya gerakan menuju ke atas itu tidak ada power yang menukik. Nah, kalau kita gerakan kaki, terutama apakah itu kaki kanan yang akan melakukan eksekusi tendangan ataupun kaki kiri, kita arahkan ke atas. Nah, sekarang tadi, dan dengan gerakan tadi ini saya putar lambat lagi. Perhatikan di saat melakukan tendangan begitu samsa dekat ke darah kita, lentingan lutut merupakan memegang peran yang sangat utama atau paling penting untuk mendorong kedatangan samsak. Ditambah juga loncatan tersebut dengan lentingan akan menambah power. Untuk selanjutnya saya ambil gambar dari posisi depan agar lebih jelas dalam gerakan pinggang pinggul melejitkan ke darah badan samsak. Posisi kaki di saat telah meloncat itu, ini gerakan ini adalah sangat mendukung. Jadi power yang ada termasuk juga gerakan dia sifatnya mendorong. Jadi kebersamaan antara gerakan pinggul, pinggang, dan kekuatan kaki di bawah untuk memberikan lejitan ke daerah badan samsak menjadi andil yang tidak boleh kita abaikan. Itulah yang membuat power kita menjadi akan bertambah. Selain posisi mendekati daerah badan samsak, dia juga akan didatangkan power dari gerakan pinggang pinggul tersebut. Arah samsak lagi, ini arahnya adalah tidak bagus, karena kalau kita lakukan tendangan kan posisi masih arahnya ke samping, itu tidak akan mengenai atau terpleset. Jadi benar-benarlah kita fokus memberikan perhatian kapan samsak, ketika posisi apa harus dilakukan tendangan, dan ketika posisi apa kita harus menunggu serta yang lainnya. Hal ini tentu kita akan dapat secara alami gunakan samsak sebagai media olahraga yang berayun setelah berkali-kali melakukan evaluasi ataupun melakukan percobaan, melakukan pelatihan dan sebagainya. Nah, teman-teman, dengan video yang sangat singkat dan simpel ini, bagi saya yang sudah berusia 60 tahun dengan penggunaan samsak 5 menit, saya ukur waktu ini 5 menit karena ada beberapa tambahan saya kopi dan juga gerakannya perlambat, akhirnya menjadi video ini 9 menit 28 detik. Nah, sekarang saya taruh kamera di arah depan untuk melihat begitulah situasi dan kondisi saat samsak kena tendangan agak masuk ke depan, naik ke atas, itu akan jatuh. Jadi ini memberikan motivasi terhadap pelatihan bagi saya. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa.